Nanti kita akan bicara tiga hal, yaitu bagaimana sistem tenaga ya, apa tegangan beban seimbang ya. Kita akan bicara bagaimana konsep beban seimbang, lalu kita bicara bagaimana karakteristik pembebanan ya, jenis-jenis beban. Kemudian yang terakhir nanti kita bicara mode operasi generator ya. Jadi itu tiga hal yang eh, akan kita bicarakan ya. Baik, jadi yang kita bicarakan yang pertama adalah mengenai per unit system. Ya. Jadi per unit system itu dibutuhkan untuk menyatukan perbedaan skala antar peralatan. Sehingga di sini kita menyederhanakan perhitungan, menyediakan parameter yang konsisten, baik impedansi, daya tegangan dalam analisis sistem tenaga listrik. Ya, jadi di sini bahwa dalam pertama itu adalah menyederhanakan perhitungan, ya, menyederhanakan perhitungan. Kenapa? Karena di sini perhitungan-perhitungan itu akan eh, dibuat relatif terhadap nilai dasar, ya. Jadi perhitungan tegangan, arus, impedansi nanti akan relatif dinilai terhadap nilai dasar, ya. Yang kedua, kita akan memudahkan membuat perbandingan ya. Jadi antara pada beban-beban motor, pada generator, pada trafo ya. Itu meskipun ratingnya yang berbeda ya, kita bisa dalam kerangka yang sama untuk menentukan eh, dalam sistem per unit ini ya. Jadi kemudian dengan sistem per unit ini skala tegangan itu bisa kita hilangkan ya. Skala tegangan bisa kita hilangkan. Kemudian eh, impedansi itu akan konsisten ya di sini. Misalkan impedansi akan konsisten ya. Jadi trafo-trafo yang bermacam-macam MPa itu nanti akan memiliki nilai per unit yang konsisten ya, sesuai dengan bilangan dasar ya. Nah, di sini nanti yang perlu kita perhatikan atau cermati bahwa etap itu memiliki MPa dasar itu adalah 1000 ya, 1000. Jadi kita bisa pahami sekarang bahwa kenapa kita butuh per unit system, karena tadi ya dalam rangka menyatukan skala, menyederhanakan perhitungan, menyediakan parameter impedansi, daya tegangan yang konsisten yang dalam penggunaan analisis sistem tenaga ya. Jadi ini dalam memudahkannya nanti di etap itu dilakukan pengaturannya ya dengan cara base MPa-nya adalah 1000 MPa. 100 MPa, maaf. Nah, kita mulai dengan eh, mereview ya sistem tiga fasa seimbang ya. Sistem tiga fasa seimbang di sini kita akan kenali ya. Yang pertama bahwa daya satu fasa itu adalah P line to netral dikali I ya. Ada tanda conjugate ya. Kemudian daya tiga fasa itu 3 kali S ya. Jadi kalau S itu P line to netral kali I, maka daya tiga fasa itu adalah 3 kali daya satu fasa. Ya. Nah, persamaan ini kalau kita ngambil tegangannya line to line menjadi akar 3. Ya. Jadi di sini kita indikan dulu eh,
hubungan antara power factor leading dan lagging ya. Jadi antara power factor lagging dan leading kita akan ini kan ya, kita akan kenali di sini ya. Kita definisikan dengan clear dulu ya, meskipun mungkin sudah cukup familiar, tapi tidak boleh salah sekarang ya, gitu. Jadi kalau beban itu induktif ya, beban-beban seperti induktor, motor-motor, trafo kan itu sifatnya induktif ya. Nah, beban-beban induktif ini kita sebut dengan beban lagging ya. Jadi beban induktif itu kita sebut dengan beban lagging ya. Jadi power faktornya lagging ya. Sedangkan beban kapasitif itu kita sebut dengan power faktor leading ya, leading. Kalau ketika kemarin kita bicara karakteristik generator, kita sudah bicara lagging leading ini dalam konteks arus dan tegangan ya. Tegangan adalah referensi. Apabila mendahului tegangan ya sesuai dengan arah putaran jarum jam, apabila mendahului tegangan kita sebut leading ya. Apabila tertinggal dari tegangan kita sebut dengan lagging. Ya, ini yang pertama kita lihat ya. Kemudian ketika kita lihat dalam segitiga daya ya, segitiga daya ya, posisi lagging itu artinya bahwa P-nya tertinggal daripada S-nya ya. P-nya tertinggal dari S atau dalam putaran ini ya S-nya duluan ya. Jadi daya aktifnya tertinggal daripada daya semu. Sedangkan kalau di sini daya aktifnya mendahului daya semu ya. Ini disebut leading. Jadi referensinya kalau dalam arus dan tegangan referensinya adalah tegangan ya. Sedangkan kalau di dalam dayanya itu diambil dengan daya aktifnya ya. Itu kita kenali ya. Jadi di situ kita jangan salah lagi. Kalau nanti kita ketemu dengan beban-beban induktif, itu artinya power faktornya lagging ya. Sedangkan yang kapasitif itu leading ya. Ini review pertama kita mengenai sistem tiga fasa ya. Nah, jadi di sini ya, jadi kalau kita lihat tadi bahwa beban-beban induktif ya, itu akan memiliki power factor yang lagging ya. Beban kapasitif memiliki power factor yang leading ya. Nah, kemudian ketika kita menuliskan dalam bilangan kompleks ya, PJQ ya, untuk beban-beban kapasitif itu tandanya adalah minus ya, min JQ ya, min JQ ya. Sedangkan untuk beban-beban induktif itu plus JQ. Ya, ini yang perlu kita kenali dulu ya di sini ya. Jadi ada beban induktif dan beban induktif dengan power faktornya adalah lagging ya, sedangkan beban kapasitif power faktornya adalah leading ya. Itu yang harus kita kenali di yang pertama ini. Oke, saya kira untuk leading lagging ini sudah bisa kita catat dulu ya, kita catat dulu. Lalu berikutnya kita akan bicara sistem per unit ya. Tiga fasa sistem per unit ya. Jadi kalau Anda mempunyai dua bilangan dasar gitu ya. Dua bilangan dasar ya, ini ada IB, ada ZB ya. Maka Anda udah bisa menentukan berapa IBase, berapa ZBase, berapa PBase, berapa SBase ya, dengan diketahui dua data I dan Z ya, base ya, maka kita bisa mencari
eh, I-base dan yang base yang lainnya ya. Jadi kalau kita ketahui KP base, KPA dan KP, maka kita dapat menentukan berapa arus base-nya, berapa jet base-nya ya. Nah, di sini yang perlu kita cermati ya di sini. Jadi kalau misalkan saya punya KPA base dan KP base ya, maka I-base sudah bisa kita ketahui ya. Ini kalau jet base ya itu bisa dihitung dari KP base dibagi MPA base ya. Mungkin untuk mengingatkan kita ini di waktu kita dalam sistem DC ya, waktu kita belajar jaringan DC bahwa I sama dengan eh, daya aktif, daya wattnya dibagi dengan P ya, itu adalah I ya. Sedangkan Z itu R ya, R itu adalah P kuadrat dibagi S ya. Kenapa bisa kan seperti sebelumnya kita ketahui bahwa eh, P itu kalau di DC ya tegangan itu sama dengan I kali R. S itu I kuadrat R ya. Sedangkan P itu adalah I kali R. Sehingga kalau misalkan kita tegangan kuadrat itu kan sama dengan I kuadrat dikali R kuadrat. Ya, sedangkan eh, P itu I kuadrat R. Ya, maka I kuadrat R kuadrat dibagi I kuadrat R itu sama dengan R. Ya, cuman kan kalau dalam sistem satu tiga pasang harus bolak-balik. Kalau P di S apa S itu S MPA ya itu adalah P kali I atau I kuadrat Z ya I kuadrat Z ya. Sehingga kalau MPA itu I kuadrat Z sedangkan KP itu I kali Z ya. Jadi di sini kenapa muncul di situ ada ZB sama dengan KP base kuadrat dibagi dengan MPA base ya. Itu. Jadi di situ kita kenali bahwa di sini dari bilangan dasar yang diketahui hanya dua ya, tegangan dan MPA, kita bisa menurunkan persamaan-persamaan yang lainnya ya. Kita bisa menentukan berapa I base, berapa jet base dengan diketahuinya S base dan di KP base-nya ya. Jadi itu cara apa dasar di mana bilangan-bilangan di dalam sistem per unit itu bisa kita kenali ya. Oke, jadi di sini kemudian per unit itu adalah nilai aktual dibagi dengan nilai base ya. Jadi kalau jet base-nya sudah tahu, maka jet aktualnya berapa dibagi dengan jet base ya. Nah, di situ ya. Jadi untuk P per unit adalah P aktual dibagi dengan P base. S per unit adalah S aktual dibagi dengan X base. Ya, jadi di sini bahwa rating dari eh, apa di sini pentingnya di sini karena trafo itu kan ada rating tegangan ya. Nah, rating tegangan tadi yang akan membuat bilangan-bilangan setelah di sisi primer sebelum trafo atau di sisi sekunder setelah trafo itu akan memiliki referensi tegangan yang berbeda aktualnya ya. Tapi dalam skala base itu bisa kita seragamkan ya. Itu contoh dalam pemahaman kita. Jadi ketika kita bicara per unit sistem ini kita perlu tahu ya. Jadi ada konversi-konversi bilangan tadi ya. Oke, jadi itu yang perlu kita
kenali pertama. Kemudian yang perlu dicatat bahwa di etap ya yang kita gunakan itu menggunakan MPa base itu 100 MPa base. Jadi S base-nya itu adalah 100 MPa ya. 100 MPa ya. Jadi MPa base-nya digunakan 100 MPa base ya. Jadi nanti tinggal dalam studi-studi kita lihat nanti kalau ada konversi dari trafo. Nah, contoh ini kita punya grid seperti ini ya. Grid seperti ini ya dengan utilitas 13,5 kP, di bus 4 13,8 ya. Di sini trafo 7 5 MPa dengan impedansi trafo 6,5 ya. Sedangkan di bus 5 tegangannya 4,16, jet satunya 0,1 plus 1 ohm, dan tegangan di bus 8 itu adalah 4,16 ya, sama dengan tegangan di sisi ini. Sedangkan beban itu adalah 3 MPa ya. Nah, ketika kita menginput di dalam etap ya, utility grid atau power system grid ya, grid itu kita butuh data-data apa saja. Tegangan grid, kemudian rasio X per R ya. Jadi X per R itu di state dalam grid yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa pertama kita lihat N1 dan N2 ya. N1 dan N2 itu kita bisa gunakan nilai trafo di sini 13,8 primernya, sekundernya 4,16 ya. Di sini ya. Jadi perbandingan rasio trafo. Atau kalau kita bandingkan N1 dibagi N2 itu adalah 3,31 ya. Nah, di dalam menghitung per unit system ya ada rumus-rumus yang kita kenali ya. Karena kita di dalam etap itu X per R itu perlu di state di awal pada pembuatan grid ya. Pembuatan grid itu perlu mengetahui nilai X per R ya di sini. Ya, X per R di sini itu perlu tahu ya. Nah, di sini bahwa kita bisa apa tegangan base-nya nanti kita bisa lihat ya. Jadi di sisi primer ya, ini satu nih sisi primer, KP base-nya, sisi sekunder, KP base-nya ya. Sehingga untuk menentukan tegangan base yang digunakan itu tegangan base di satu dikalikan dengan rasio bulitan ya dikali dengan KP base kedua ya. Nah ini jadi tegangan di trafo ya itu akan berubah-ubah ya setelah trafo. Trafo itu kan ada step up, ada step down ya. Trafo step up itu hanya ada di trafo dari generator pembangkitan ke yang masuk ke grid ya atau trafo utama di pembangkit itu yang step up ya ada yang 18 kP dinaikkan ke 500 kP ya yang di pembangkit besar seperti di Python gitu itu 18 kP dinaikkan menjadi 500 kP ya. Tapi di beberapa pembangkit yang skalanya lebih kecil gitu ya itu dia bisa jadi di PLTU batu bara ya itu beberapa itu membangkitkan tegangan itu dari 6,3 menjadi 20 kP karena langsung ke grid distribusi ya.
Nah, di situ kita lihat ya, jadi di trapo-trapo ya, di apa di jaringan. Nah, di trapo 7 ini kita akan mengikuti bahwa persamaannya ya, MPa base-nya adalah 100 MPa ya. 100 MPa ya. Nah, jadi kita bisa mengkonversi dari bilangan itu R-nya berapa, X-nya berapa ya. Itu dengan konversi seperti ini ya. Jadi X per unit itu bisa kita konversi ya dari Z per unit dikali X per R dibagi 1 plus X per R kuadrat ya. Karena kita di etap ya, maka konversi ini menjadi penting ya, karena di state di sini ya, X per R-nya ya. Jadi kalau kita mau menghitung bilangan per unit yang ada di jaringan, kita perlu pahami ini ya, perlu pahami ada nilai ini ya. Ini dari mana nilai ini kok bisa seperti ini? Berikut saya bantu untuk jelaskan ya. Jadi di sini bahwa ketika kita bicara Z ya, saya kira kita sudah pahami bahwa Z per unit itu adalah R per unit, R per unit kuadrat ditambah X per unit kuadrat ya. Jadi impedansi dalam per unit itu kan per unit kuadrat kuadrat. Nah ini posisi eh, apa impedansi per unit ya. Itu kalau kita breakdown ke dalam R dan X itu persamaannya seperti ini ya. Nah, lalu X per R ini itu kan setara dengan atau sama ya dengan X per unit dibagi dengan R per unit ya. Sehingga tadi bisa kita turunkan persamaannya bahwa X per unit itu sama dengan X per R dikali dengan R per unit ya. Pindangannya pindah ke kiri ya, atau X per unitnya di kanan ya. Nah, ininya pindah ke kiri. Jadi sama dengan ini ya. Jadi bahwa X per unit itu adalah R per unit dikali dengan X per R ya. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke persamaan impedansi, yang persamaan impedansi itu yang ini ya. Kita kan sudah punya persamaan ya, bahwa X per R itu nanti kita, karena kita punya data X per R ini di jaringan etap ya, sehingga memahami konsep bagaimana bilangan per unit ini kita manfaatkan sebagai persamaan yang digunakan ya. Contohnya misalkan di sini X per unit itu sama dengan R per unit dikali X per R ya. Nah, di sini kita akan substitusi ke dalam persamaan ini ya. Jadi kita akan lakukan substitusi di sini ya. Kita akan lakukan substitusi. Jadi di sini ini apa persamaan yang impedansi itu ini, persamaan impedansinya kan ini patokannya ya. Lalu tadi kita memperoleh X per unit sama dengan R per unit dikali X per R ya. Dasarnya dari mana? Bahwa rasio X per R dalam aktual itu sama dengan X per R dalam satuan per unit. Itu sama, sama besar ya. Jadi rasionya baik aktual maupun per unit itu adalah sama besar. Sehingga dari sini kita bisa turunkan ya X per unit itu seperti ini ya. Lalu kita akan coba ya bilangan ini ya, saya akan masukkan ke dalam persamaan X per unit tadi ya, ke Z per unit tadi ya. Jadi kalau ini kan kalau saya kuadratkan ya, ini saya kuadratkan ya. Ini berarti sama dengan Z per unit kuadrat sama dengan R per unit kuadrat tambah X per unit kuadrat ya. Nah, posisinya seperti itu ya.
Jadi posisinya seperti itu bahwa impedansi ini memiliki nilai ya eh, seperti itu ya. Nah, lalu kita akan substitusi ke dalam persamaan impedansi ya. Jadi kalau tadi ya bahwa di sini bahwa R per unit kuadrat tambah X per unit kuadrat. Ini kan sama aja dengan nilai ini ya, R per unit dikali X per R. Jadi si persamaan ini saya akan masukkan ke sini ya. Akan saya rubah dari sini ya. Ini ke sana ya. Nah, ini ya akan saya masukkan ke sini ya. Sebagai ini kan X per unit, ini X per unit ya, ini X per unit ya. X per unit ini saya masukkan ke sini ya. Sehingga dapatlah saya dalam posisi ini dikuadratkan kan berarti akar kuadrat pangkat duanya kan hilang ya. Sehingga nanti di sini kita dapatkan bahwa Z per unit kuadrat sama dengan R per unit kuadrat dikali dengan ini R per unit bagi X per R kuadrat ya. Nah, ini dasarnya bahwa dengan memasukkan ini ke sana, maka kita kemudian kita masukkan, kita kuadratkan kiri dan kanan ya, maka kita dapatkanlah persamaan seperti ini ya. Sehingga Z per unit kuadrat itu sama dengan R per unit kuadrat dikali dengan satu, atau ini kan dikeluarkan ya, ini tadinya dari sini, kemudian R per unitnya diganti ya, ini dimasukkan dalam kurung sehingga satu plus X per R kuadrat ya. Nah, sehingga nanti kalau kita pecah ya menjadi R per unit dan X per unit di sini ya, bahwa untuk R per unit itu sama dengan Z per unit dibagi dengan eh, ini kan R per unit ya, R per unit ya dibagi dengan satu plus X per R kuadrat ya. Sehingga ini kita bisa dapatkan nilai tadi ya bahwa Z per unit itu apa R per unit itu sama dengan Z per unit dibagi dengan 1 plus XR kuadrat ya. Jadi ini apa cara menghitung apanya ya seperti itu ya. Jadi sederhananya kalau misalkan Anda dapat ini kan dari data ini ya, dari data yang kita peroleh ini ya. Nah, ini ya. Ini kan kita mau cari R per unit ya. R per unit ya. R per unit ya. Jadi ini sebuah bilangan kan ini dikali kan. Berarti tinggal R per unit kuadrat sama dengan Z per unit kuadrat dibagi dengan satu plus X per R kuadrat ya. Lalu kita akan lepas pangkat duanya sehingga bilangan di bawah ini akan menjadi dalam kurung ya. Ini ya. Jadi ini bisa kita dapatkan nilai-nilai R per unit dan X per unit ya untuk menghitung R per unit dan X per unit ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan dengan apa? Saya bersihkan dulu sebentar. Oke ya. Nah, di sini kita akan lihat ya. Oke ya. Nah, tadi si bilangan tadi itu ya. Sehingga X per unit itu ya, itu kan rumusnya adalah apa? R per unit dikali dengan apa di sini ya. Jadi di sini tadi bahwa untuk Z per unit dibagi dengan satu plus X per R ya. Jadi ini pembaginya sama. Kalau di sini Z per unit dikali XR untuk dapat X
Sedangkan untuk dapat R itu adalah jet per unit ya. Sehingga ini dimasukkanlah seperti ini ya. Jadi kita bisa melakukan perhitungan R per unit dan X per unit di dalam jaringan ya. Itu dengan cara seperti itu ya. Dengan kembali ke konsep bahwa impedansi itu adalah Z sama dengan R plus X ya. Kemudian rasio antara eh, R aktual per X aktual sama dengan R per unit dibagi X per unit ya. Sehingga disitulah nanti kita bisa dapatkan ya nilai-nilai tadi ya. Nah, jadi sehingga itu adalah nilai eh, apa nilai X per unitnya ya. Dan ini adalah nilai Z-nya ya. Jadi kan kalau impedansinya tadi ya kita akan lihat ya. Ini adalah nilai daripada eh, R-nya, R per unit ya. Ini adalah nilai X per unit ya. Nah, eh, untuk mengkonversi ini kan nilai apa Z-nya ya. Z-nya karena di sini bahwa tegangannya kan di trafo yang pertama tadi, tegangan yang dibangkitkan itu adalah di grid itu adalah 13,5 ya. Sedangkan trafo rasio itu adalah 13,8 ya. Sehingga perlu kita sesuaikan nilai Z-nya karena sesuai dengan tegangannya ya. Nah, ini adalah metode penyesuaian Z ya dengan cara eh, ini adalah tegangan eh, sebelumnya dengan tegangan baru ya. Jadi lihat di trafo tadi, kemudian ini S-nya ya. S trafonya berapa ya? S trafonya kan dalam skala standarnya ke 100 MPa ya. Ke 100 MPa. Sehingga di sini 100 MPa. Jadi yang trafo tadinya 5 MPa kita konversi ke standar base baru ya. Sedangkan ini adalah tegangannya. Ya, ini tegangannya. Ya, tegangan di jaringan. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa Z persen Z per unit itu adalah 11,5 ya plus J 15,38 ya. Dalam persen ya, ini tentu dikalikan 100% ya, ini dalam persen ya. Ini dalam per unit ya. Sehingga di sini kita akan lihat bahwa untuk PBase ya, KP di utilitas ya di grid tadi 13,5 ya. Ini rasio trafonya ya. Sehingga tegangannya menjadi 4,09. Sedangkan Z itu adalah P kuadrat dibagi MPa ya. Sehingga dapatnya 0,165 ya. Nah, di situ yang perlu kita kenali ya di dalam mengkonversi ya ke dalam bilangan per unit ya. Nah, ini bahwa Z per unit itu adalah Z aktual dibagi dengan Z-nya. Sehingga Z dalam persen sama dengan dikalikan dengan 100 ya. Nah, kalau kita running, maka kita akan dapatkan si jaringan tadi ya, itu akan ditunjukkan dengan nilai-nilai seperti ini ya. Ada R-nya, ada X-nya, ada Z-nya ya. Yang bisa kita peroleh. Nah, dasar-dasar perhitungannya seperti itu ya. Jadi ada apa konversi-konversi menjadi bilangan per unit ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi
kita eh, diskusi sama-sama di sini ya. Kita lihat ya dari tadi ya. Nah, sekarang eh, Anda boleh lihat ya di sini ya. Nah, ini ya. Oke, kita diskusi dulu ya, sebentar. Halo Mas Rudi. Halo. Halo Pak, halo. Oke. Jadi kalau ini ada soal nomor satu ya. Soal nomor satu. Kalau yang disebut dengan power factor itu kan ada lagging, ada leading ya. Kalau beban induktif itu lagging atau leading? Induktif itu lagging Pak. Lagging ya. Ya, induktif lagging Pak. Induktif lagging. Erlina, Lagging. betul nggak? Oke. Induktif lagging ya. Ya Pak. Rajib, halo? Halo Pak, Yakin? yakin Pak. Kalau beban induktif itu apa? Lagging atau leading? Kalau yang induktif itu lagging Pak. Lagging ya. Oke. Kemudian kalau beban kapasitif, kapasitor itu kan akan menghasilkan beban kapasitif itu berarti akan menjadi beban yang lagging. Ya, itu. Ya, beban kapasitor itu beban yang leading ya. Leading. Iya Pak, Oke, leading. Kalau leading itu tanda key-nya negatif atau positif? Hmm? positif Pak. Hah? Ya, jadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau beban itu adalah kapasitif, ya, ini kan beban yang leading ya. Tanda key-nya apa? Negatif Pak. Negatif ya. Jadi tanda key-nya adalah negatif ya, gitu. Nah, jadi di situ kita clear-kan ya. Jadi di situ ya. Nah, oke. Nanti kita lihat lagi di sini ada nomor soal nomor 3 ya. Per unit system atau jika diketahui bahwa S basisnya 100 MPa, tegangan basnya itu 20 kP, berapa I-base-nya? Itu rumus yang digunakan yang mana? A, B, C, atau D? I ya, kalau I itu berarti kan S dibagi dengan KV. Cuman karena ini 3 pasa berarti dibagi akar 3 ya. Jadi yang mana itu? S base dibagi dengan P base tapi dibagi akar 3. Jadi Yang apa? A ya. Nah, yang A ya. Jadi itu jadi kita lihat ya. Oke. Lalu per unit system lagi di sini ya. Di sini bahwa Z base itu ditentukan dengan rumus
Z base ya. Z base itu yang A, B, C atau D? Z Yang base apa? Yang A, Pak. Apa? yang A ya, P base kuadrat dibagi dengan S base ya. Jadi ini ilustrasinya seperti DC ya. Seperti DC itu kan kalau R itu sama dengan eh, tegangan kuadrat dibagi dengan P ya. Kalau di sini itu ya. Nah, kemudian konversi ke impedansi 100 base ya. Rata-rata kalau untuk apa itu trapo-trapo ya itu rata-rata memiliki nilai impedansi itu 0,1 pada base. Maka berapakah impedansi pada base 100 MPa? 0,2 Pak. Kenapa 0,2? 20-50 sama 100 ya. Jadi komparatifnya begitu ya. Jadi eh, berarti kan nilai apanya eh, base-nya 50 kalau ada dirubah ke base-nya 100 ya. Lebih kecil atau lebih besar? Kalau nilai base itu aktual dibagi base-nya nilai per unit ya. Nilai per unit itu aktual dibagi S base atau S base dibagi aktual. Kan kalau 50 per unitnya 1 ya, 0,1 di sini ya. Jadi kalau di sini ya S base S ini per unit ya. Per unitnya sama dengan S aktual bagi dengan S base ya. S base gitu. Tuh, kecil lah nggak apa-apa. Ya. S base ya. Jadi kalau misalkan di sini S base-nya per unitnya 0,1, berarti di sini S-nya adalah 50 MPa. Ya. Dibagi dengan S base. Ya. S base. Ya. Jadi kalau tadi pada ini kan base-nya ya. Pada base ini aktualnya ya, aktualnya. Jadi MPa aktual, S aktual dibagi dengan base-nya itu adalah 50. Berarti dapatnya S aktual itu sebetulnya berapa? Ini 50 ya, 50. 50 MPa. Jadi aktualnya itu adalah 5 MPa ya. Ya, jadi S aktualnya itu adalah 55 MPa ya. Jadi kalau base-nya 100 jadi MPa-nya ini kan aktualnya ini adalah 5 ya, 5 MPa. Ya, 5 MPa ya aktualnya. Jadi S aktualnya 5 MPa.
Jadi kalau 5 dibagi 100 itu berapa dapatnya? 0,5 ya. 0,5 ya. Nah, di situ jadi apa? Kita perlu kenali ya. Jadi nanti bisa Anda lihat ya. Oh ini 100/5 ya. Jet lama. Oh ini jetnya ya. Jetnya 3 per unit. Ini kalau dilihat dari jetnya ya. Jetnya oke. Ya. Ya itu jadi kita bicara per unitnya seperti itu. Jadi betul 0,2 ya tadi disampaikan Mas Lukman. Ya. Jadi itu kita lihat di situ ya. Jadi oke. Oke, jadi saya kira untuk konfigurasi di tadi ya di per unit sistem itu saya cukupkan saja dulu ya. Kita akan melihat eh, eh, ini untuk proses perhitungan tidak akan saya jelaskan ya untuk model-model dari model Newton-Raphson, Pascal atau metode lainnya tidak diuraikan di sini. Cuman dia referensinya. Jadi proses perhitungan itu dasarnya ini ya. Jadi ada arus yang mengalir ya. Kita lihat bahwa S-nya berapa ya. Arus itu adalah daya di beban dibagi dengan PR ya. Nah, lalu kemudian dihitung. Nah, ini apa dihitung sampai terus-menerus mencapai nilai nilai apanya ya, nilai iterasinya, nilai apa, nilai pencapaian kondisinya ya. Jadi dia dipresentasikan seperti itu. Ini konsep untuk mendapatkan nilainya ya. Nah, ini adalah untuk rumus-rumus ini saya akan lewat ya. Nah, saya akan lanjut ke bagaimana pembebanan ini dilakukan ya. Nah, sekarang kalau sebelum saya lanjut ya ke pembebanan ya, saya akan oke ya, jadi sini ya. Jadi ada beban itu kan macam-macam ya. Nanti kan kita ngelihatnya ada yang impedansi konstan, ada yang tegangan konstan dan seterusnya. Ini yang kita lihat. Tapi dasarnya kalau misalkan melihat ini adalah bus 0,48 ya. Ini adalah motor 200 HP. Ya, ini mesin motor sinkron 50 kW, ada MOV 50 kW. Ya. Nah, ini adalah persamaan untuk mendapatkan nilai-nilai pembebanan ya. Jadi di sini ada power factor, efisiensi ya. Jadi kalau nanti motor itu kan dalam satuan HP ya, nanti pengalinya konversi ke watt itu menggunakan 0,7457 ya. Kemudian power factor efisiensinya dibagi di situ ya. Nah, ini ada lamlut ya. Itu tergantung dari power faktornya ya. Karena ini 3 pasal ya tentu ada akar 3 di sini ya dikali dengan kilovoltnya. Ini adalah data template beban ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita bicara apa daya konstan ya, daya konstan ya.
Jadi di sini pada perhitungan load flow ya, untuk ngitung di motor-motor induksi, motor sinkron, lam load itu diberlakukan beban dengan daya konstan, ya. Daya konstan. Jadi artinya apa? Kalau tegangannya turun, arusnya yang naik, ya. Jadi dayanya kan konstan. Ya. Jadi untuk motor induksi, motor sinkron, lam load ini adalah daya konstan, ya. Kemudian daya keluaran P konstan meskipun tegangannya berubah, ya. Jadi kalau tegangannya berubah, arusnya yang akan turun. Dayanya adalah konstan, ya. Jadi perlu dipahami sekali lagi, kalau untuk motor-motor ya dengan motor induksi, ya, motor induksi, induction motor, motor sinkron, ya, sinkronus motor, kemudian lam load, ya. Ini ada lam load, ya. Ini adalah beban dengan daya konstan, ya. Jadi dayanya itu adalah konstan, ya. Jadi dari beban dengan daya konstan, ya. Nah di sini beban dengan daya konstan, ya. Jadi kita mengambil asumsi bahwa yang digambarkan di load flow tadi itu dayanya konstan. Jadi kalau tegangannya turun, maka arusnya yang akan naik, ya. Eh, Kalau arusnya naik, ya tegangannya turun. Jadi ini adalah daya konstan. Sedangkan kalau motor itu akan dianggap sebagai daya konstan tadi, ya. Jadi dengan beban yang ditentukan dalam persen dalam dayanya, ya. Itu adalah konstan power load, ya. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi, ya. Power load, ya. Jadi konstan power load. Jadi di sini bahwa ini sudah ya tadi ya sudah kita bahas di sini bahwa eh, keluaran KPA-nya akan konstan, ya, beban dianggap konstan, ya. Oke. Jadi ini karakteristik daripada motor terhadap tegangan, ya. Saat tegangan turun maka motor akan tetap mempertahankan dayanya, ya. Jadi nanti tegangannya yang naik, ya. Gitu. Jadi dan seterusnya, ya. Jadi ada hubungan eh, daya konstan, ya. Nah, ini dalam load flow, ya. Jadi model ini realistis karena sebagian motor induksi itu mempertahankan daya outputnya itu konstan, ya. Sehingga bahwa ketika tegangan turun diasumsikan bahwa arusnya yang akan naik, ya. Nah, di sini bahwa untuk stabilitas tegangan constant power load sering dibandingkan dengan impedance load, ya. Nah, ini adalah impedance load, ya. Jadi kalau impedance load ini impedansinya konstan, ya. Impedansinya konstan. Jadi kalau kita nanti bicara kapasitor, ya. Nah, nanti ketika kita bicara kapasitor, ya, kapasitor, bank, harmonic filter, ya. Nah, ini yang digunakan adalah impedan konstan, ya. Impedan konstan, ya.
Jadi impedansinya dianggap konstan ya di situ. Jadi untuk yang disebut dengan beban-beban statik itu seperti itu ya. Jadi dianggap bahwa ininya konstan. Ya. Nah, ini adalah kurvanya ya. Jadi kalau tegangan naik harus naik ya karena Z-nya konstan ya. Tegangan naik, dayanya juga naik, tapi tidak linear ya. Nah, itu adalah impedansi konstan. Jadi ada jenis-jenis beban yang harmonic filter, kapasitor, itu adalah jenis-jenis yang ini yang disebut static load ya, static load ya. Ini juga impedan konstan semuanya ya. Oke, lalu ini contoh nanti Anda lihat saja di modulnya. Nah, di sini kita bicara untuk arusnya yang konstan ya. Jadi ini untuk studi-studi pada UPS ya. Nah, UPS itu dianggap bahwa apa UPS kemudian eh, apa itu dianggap bahwa ininya adalah baterai ya, baterai ya, DC baterai dan UPS itu nanti dianggap bahwa arus bebannya adalah konstan ya. Nah, ini adalah untuk pengaturannya di static load, motor load ya. Ada yang MPa konstan, Z konstan, dan I konstan. Itu bisa diatur di dalam lamp load editornya. Ya, mana? Jadi kita pahami bahwa kita bisa mengatur mana yang apakah mau daya konstan, impedansi konstan, ya, atau arus konstan. Ya. Nah, ini beban-beban generik ya. Jadi di situ, nah kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan, eh, jadi kalau yang disebut dengan daya konstan, ya, itu adalah yang mana ini? A, B atau C? Silakan dibaca dulu. Nah ini ya. Misalkan ini nomor satu ya, konstan power load. Jadi karakteristik beban dayanya konstan atau dayanya konstan. Daya aktif dan reaktif berubah berbanding kuadrat tegangan. Daya beban tetap meskipun tegangan berubah atau daya aktif dan reaktif tetap walaupun tegangan berubah. Daya aktif turun sedangkan saat tegangan naik. Mana yang betul ini? Yang apa? Yang A ya. Yang Jadi C, Pak. ya, Baik, Pak. kenapa A? Yang itu. Tegangannya naik, dayanya juga naik. Dayanya naik. Eh, ini kan konstan power ya. Jadi power. Jadi kalau power konstan itu cirinya apa? Eh, kalau tegangannya sekarang kita lihat ya. Kalau power konstan ya. Kalau power konstan itu kan kalau tegangannya turun harusnya naik. Ya, ada nggak jawaban itu? Kalau nomor satu Kayaknya yang C, misalnya, Pak. Reaktif, reaktif. nah itu dayanya tetap ya walaupun tegangannya berubah. Berarti Berubah. yang C ya. Oke, Pak. Yang yang C, Pak. Oke, yang C ya, Yang C, berarti Pak. di situ. Ya. Kemudian kalau impedan konstan itu cirinya apa? Impedansinya tetap. Jadi kalau tegangannya naik, maka arusnya akan
Naik kan? turun, naik. Naik dua-duanya. Ya, Oke. jadi kalau impedansi itu kan P per I. Ya, dia akan tetap. Jadi kalau nilainya tetap, kalau nanti tegangannya naik, arusnya turun, maka makin besar. Tidak konstan ya. Jadi berarti dua-duanya harus naik ya. Jadi kalau di sini kita coba lihat ya, impedan daya konstan tidak bergantung pada tegangan. Daya, oh ini kan impedan konstan ya, sorry. Impedan konstan itu hubungan daya dan tegangan yang ditanyakan kan, daya dan tegangan. Jadi kalau tegangannya naik, apa yang terjadi? Kan yang jelas tuh kalau arus tegangan naik, arus naik ya. Berarti kalau arus itu setara dengan daya ya. Jadi kalau Iya, Pak. dayanya berubah sebanding dengan tegangan, berarti yang B ya. B, Pak. Oke. Kemudian arus konstan, ya arus konstan. Jadi di sini bahwa arus konstan itu berarti discharge baterai. Nah ini kan yang arus konstan itu kan hanya untuk baterai ya, ya. Jadi kalau itu adalah untuk baterai dan UPS ya. Oke, kemudian yang keempat tadi, manakah berikut yang benar? Constant power load cocok untuk induksi, motor induksi dan sinkron. Itu benar ya. Nomor dua, motor impedan load cocok untuk kapasitor bank. Kapasitor bank itu tadi cocoknya untuk apa? Konstan ini current, Konsan. current. Kapasitor bank itu kan Kapasitor mah beda ya. Itu mau bukan. UPS ya. Kalau kapasitor bank dengan itu berarti yang impedansnya ya. Impedansnya itu yang cocok untuk impedans. Kalau arus beban cocok untuk model beban statik resistif. Arus ini sekarang yang C itu arus konstan cocok untuk model beban statik resistif. Kemudian generic load digunakan untuk beban motor. Mungkin kalau yang C dan D tidak kurang tepat ya. Jadi kapasitor bank itu yang untuk impedans yang cocok ya. Jadi impedansinya tetap itu konstan impedan kalau kapasitor bank ya. Nah kalau generic load itu kan nanti ada macam-macam beban yang disimulasikan sesuai dengan kepentingannya. Jadi kita bisa buat polinomial, eksponensial dan sebagainya. Ya, oke kita lanjut di situ tadi ya kita langsung satu lagi saya apa bicara generator operation mode ya. Nah ini kan di generator kita review lagi sekali lagi ya. Oke ya, jadi ini adalah governor, ini adalah APR ya. Nah, jadi kalau misalkan kita akan mengatur generator, itu kan ada dua yang diatur di generator ya, frekuensi tetap dan tegangan tetap ya. Jadi mode generator ketika mandiri atau standalone itu bahwa ketika pembebanan itu
pertama mulai jalan dulu ya, mulai jalan. Jalannya generator tuh pertama setelah turbin berputar pada putaran nominalnya, ya, putaran nominalnya untuk mendapatkan frekuensi 50 Hz, lalu kan akan dikirim ke beban. Ya, ini stand load. Nah, ketika beban itu mengalami perubahan, kan beban itu bisa mengalami perubahan. Ya, perubahan beban itu bisa berpengaruh terhadap frekuensi, bisa berpengaruh terhadap tegangan. Ya, ketika tegangan terpengaruh, ya, baik karena pembebanan induktif atau resistif yang bertambah, kan tegangan di terminal generator itu kan akan menurun, ya. Jadi kalau exciter, ya, exciter itu kan akan membangkitkan gegel induksi, ya. Dengan adanya feedback itu akan menambahkan arus eksitasi ke generator sinkron. Jadi yang menaikkan eksitasi itu bukan tegangan, dia akan menaikkan GGL induksi sehingga tegangan terminalnya akan naik. Ya. Sedangkan misalkan perubahan-perubahan beban itu juga bisa karena bebannya besar sekali itu mungkin frekuensinya akan turun, ya. Nah, itu dia akan menambah katup bahan bakar melalui instruksi dari governor, ya, dari governor. Itu di sini, ya. Jadi ada dua skema, ada governor, ada APR yang akan mengatur sehingga tegangan dan frekuensi dapat dijaga dalam generator ini. Ya. Nah, di dalam pengendalian pembebanan ketika interkoneksi dengan grid, ya, ketika eksitasi ditambah maka dia akan menambahkan kiriman parnya, ya. Ketika governor ditambah dia akan menambahkan kiriman watt, ya. Itu yang perlu kita lihat, ya. Oke, itu dasar pertama dari pemahaman kita untuk menjelaskan bagaimana generator ini. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dengan operating mode dari generator. Ya. Ada dua karakteristik yang perlu kita kenali, ya. Jadi ada isokronos, ada droop, ya. Droop, ya. Di sini kalau kita lihat, ya, yang isokronos itu pengaturan governor memungkinkan bahwa output daya dari generator disesuaikan dengan permintaan dari sistem. Jadi kalau governor itu yang diatur tuh daya apa? Kalau saya Daya aktif, Pak. naikkan, ya, Daya aktif. Daya aktif. daya aktifnya, ya, daya aktifnya akan diatur di situ, ya, disesuaikan berdasarkan permintaan sistem. Jadi generator isokronos, ya, itu punya keleluasaan untuk mengirim beban sesuai dengan permintaan sistem, ya. Jadi yang isokronos itu yang di sebelah kiri, ya. Jadi permintaan sistem bisa disesuaikan. Jadi kalau KW-nya perlu ditambah, dia bisa ditambah, gitu, ya. Sedangkan yang drop, ya, itu eh, eh, generator itu memungkinkan hanya sebagai base load, ya. Jadi MW-nya tetap, ya, MW-nya tetap, ya. Nah, sekarang coba di bedanya antara isokronos dengan drop
Silakan, siapa yang mau jelaskan? Silakan. Izin Pak, saya Ya, boleh coba. ya. Jadi Pak, kalau yang drop ini Pak, kan sistemnya dia pengaturan governornya tetap Pak. Jadi dia tidak terpengaruh oleh frekuensi beban dari sistem. Jadi dia tetap Pak base load. Nah, Hmm. sedangkan yang isochronous itu dia mengikuti kebutuhan sistem dilihat dari frekuensi Pak. Jadi jika frekuensinya turun, berarti governor akan menambah bebannya Pak. Dan jika frekuensi naik, governor akan mengurangi bebannya Pak. Seperti itu Pak. Jadi yang bisa di apa naik turun frekuensi ya, meskipun dalam jumlah terbatas itu yang mana? Yang isochronous Pak. Isochronous ya. Isochronous itu memungkinkan kita menaik turunkan frekuensi ya. Dan kemungkinan daya juga bisa dinaik turunkan ya, sesuai dengan ininya ya. Jadi sekarang kita bisa bedakan ada yang disebut dengan droop, ada yang disebut dengan isochronous ya. Nah, jadi karakteristik isochronous itu frekuensinya akan dijaga konstan ya, lepas dari perubahan beban sehingga sampai titik daya tertentu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini ya, ini kan yang droop, ini yang isochronous ya. Yang isochronous itu untuk generator dengan standalone ya, menjaga frekuensinya tetap stabil ya. Nah, di sini bahwa kelemahannya bahwa saat operasi paralel ya, yang isochronous itu akan berkelahi itu untuk menjaga frekuensinya tetap konstan, akan terjadi isolasi. Jadi di sini sebetulnya di dalam paralel butuh isochronous, tapi satu saja sebagai slack bus ya. Jadi di sini bahwa memang kalau untuk isochronous ini ya jadi apa cocoknya memang untuk standalone ya. Jadi kalau ada generator standalone dia akan dioperasikan secara isochronous ya. Jadi perubahan apa garis pada frekuensi itu menunjukkan bahwa gubernur berusaha menjaga frekuensi tetap stabil tanpa penurunan ya. Jadi frekuensinya dijaga untuk stabil ya. Nah, di sini tidak cocok untuk operasi paralel sebetulnya ya. Tapi dalam operasi paralel ada satu sebagai base load-nya ya. Nah, kemudian drop ya, metode drop ya. Jadi drop ini frekuensinya menurun sedikit seiring dengan kenaikan beban ya. Penurunan ini disebut dengan drop ya. Jadi diagram garisnya linier ya. Kemudian persentase penurunan frekuensi yang diizinkan untuk perubahan beban. Ini cocok untuk paralel ya. Beban bisa dibagi antara beberapa generator sesuai karakteristik drop masing-masing. Kemudian stabil karena gubernur membiarkan sedikit perubahan frekuensi untuk berbagi beban. Ya, kekurangan frekuensi tidak bisa dipertahankan tetap konstan. Biasanya lebih rendah dari nominal saat sistem terbebani. Ya, dalam kaitan dengan posisi standalone atau paralel, beda drop dengan frekuensi ini, silakan dikomentari dulu. Jadi yang cocok untuk standalone itu yang mana? Sebenarnya yang cocok Isochronous. yang drop Isochronous, Pak. Isochronous. Ya, Isochronous. isochronous. Kenapa kalau yang drop itu cocok buat paralel?
karena tidak akan berkelahi Pak tadi mempengaruhi sistem Pak. Frekuensinya ya, jadi bisa saling mengatur gitu ya. Jadi yang grup ini frekuensi tidak bisa dipertahankan konstan, biasanya lebih rendah dari nominal sistem terbebani. Cocok untuk paralel, beban bisa dibagi di antara beberapa generator sesuai dengan karakteristik dari grupnya ya. Jadi kita sementara ini kita lihat anggap aja dulu ya bahwa standalone itu cocoknya harus pakai isokronos. Ya paralel pakai drup. Itu yang mungkin yang biar mudah diingat dulu ya. Jadi kan kalau ini ada apa? Secara frekuensi kalau yang isokronos itu tetap ya. Ini drup itu bisa naik turun ya. Saat beban naik dia bisa turun. Yang drup ini ya. Ini sehingga cocok digunakan untuk paralel generator, bisa berbagi secara stabil ya, frekuensi tidak konstan ya. Nah, kalau yang isokronos ini tidak bisa ya. Tapi nanti ketika kita bicara jaringan grid besar itu harus ada satu yang isokronos sebagai slack bus ya. Oke, ini adalah mode isokronos ya. Isokronos itu kan frekuensinya fix ya, tidak bisa berubah-ubah ya. Jadi ketika bebannya dinaikkan ya, itu frekuensinya akan tetap. Ini adalah mode dari isokronos ya. Nah, di situ frekuensinya akan tetap ya, meskipun MW-nya kita rubah. Ya, itu yang isokronos. Nah, kalau yang drop mode ini eh, kita lihat ya di sini yang drop mode ini. Jadi pada gubernur generator tuh mengontrol pembagian beban antara beberapa generator ya. Jadi konsepnya beban bertambah, frekuensi bisa turun ya. Sedikit tapi gubernur akan menyesuaikan suplai dengan menaikkan bahan bakar atau eksitasi ya. Jadi itu drop itu eh, eh, frekuensinya bisa turun sedikit, bisa perubahan-perubahan beban, bisa kompromi lah gitu ya. Itu yang drop. Nah, seperti ini penggambaran antara drop tadi ya. Jadi nilai miringnya itu adalah nilai dropnya ya, speed dropnya. Jadi kalau misalkan bebannya bertambah, eh, kecepatannya bisa berubah ya. Nah, perubahan itu nanti kita sebut dengan nilai dropnya berapa ya. Dropnya itu sampai berapa persen ya di sini ya. Jadi eh, apa eh, ya jadi gubernur speed dropnya itu ada settingannya gitu ya, settingannya ya, settingannya. Jadi ada kemiringannya itu nanti ada nilainya dan itu bisa dinaik turunkan ya. Jadi drop itu bisa dinaik turunkan. Jadi ketika beban naik, frekuensi mungkin akan naik ya. Ketika beban turun ya, dia akan menurunkan daripada dropnya. Nah ini, misalkan ini drop mode ya, drop mode ini. Jadi kalau ada sharing antara dua generator, ya ini kan memiliki drop yang berbeda, ya. Ini 0,3 Hz di sini ya, di sini ya. Ini jadi ada generator satu dan generator 2 ya. Nah, ya. Jadi ada beban generator satu, kemudian ada beban generator 2 ya. Jadi dia akan ketika dari 200 ini ke 500 ya, dia akan bergeser ininya ya. Jadi pembagian atau sharing antara G1 dan G2.
Ini bisa dilakukan pada generator dengan mode-nya droop ya, droop ya. Jadi penggunaan mode droop itu kita bisa generator satu ya apa supply naik atau turun dari salah satu generator ya, itu masih bisa kompromi dengan mode drop ini ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya di sini drop frekuensi kerja itu menunjukkan berapa MW yang akan dibawa masing-masing dari generator ya. Jadi kalau misalkan generator kebutuhannya beban tertentu ya, ini bisa dinaik turunkan di antara generator satu dan generator dua ya, sesuai dengan drop mode-nya ya. Jadi garis miring itu adalah nilai drop-nya. Nah, jadi di sini bahwa apa bisa saling berbagi ya untuk di sininya ya. Ini kalau kejadiannya tadi kan grupnya sama ya, nilai grupnya atau kemiringannya sama. Nah, ini kalau kejadian yang tidak sama ya. Ini kan ada grup yang generator satu, ini kemiringannya seperti ini. Generator satunya ini miringnya seperti ini. Ya. Jadi kemiringan ininya berbeda ya. Grup-grup ini kan memiliki kemiringan yang berbeda. Ya, jadi nah ini yang pengaturan nanti di levelnya di antara ini ya, di antara dua garis ini ya. Itu yang group mode ya di situ. Jadi kalau tidak merata ini hanya sedikit yang berubah dayanya ya. Kalau G2 curam menghasilkan porsi yang lebih besar ya. Jadi kontribusinya itu tergantung dari kecuramannya. Semakin curam dia porsi yang diberikannya semakin ini. Ya, jadi kemudian ada titik perpotongan. Itu adalah sistem baru setelah mencapai keseimbangan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dia akan berbagi beban rata ya dengan proporsional sesuai kapasitasnya. Kalau dropnya berbeda, dia tidak merata pembagiannya ya, walaupun pembagian tidak seimbang, sistem tetap stabil karena perpotongan dengan share frekuensi. Ya. Nah ini kita akan lihat pengaturan ya. Ini kalau misalkan steamnya ya, aliran steam, aliran udara, ampere, MW, empar ya, pada generator ya. Jadi kita akan lihat pengaturan aliran steam pada generator ya, pada kelistrikan utama. Jadi kita misalnya di sini ya. Ini kan steam flow-nya naik ya. Steam flow naik. Maka arus jangkar akan naik ya. Kenapa? Karena kan wattnya naik kan, wattnya naik ya. Maka arus jangkarnya akan naik ya, arus jangkarnya akan naik ya. Daya aktif juga naik ya, daya aktif MW-nya naik ini ya. MW-nya naik ya. Karena steam tambahan steam itu kan artinya penambahan daya aktif ya, MW-nya nambah. Daya aktifnya akan sedikit mengalami penurunan. Penurunan daya aktif ya. Power faktornya akan lagging ya. Tergantung dari daya aktif yang diinikannya ya. Jadi di sini bahwa naiknya tegangan daya watt itu generator bekerja lebih efisien, sedangkan eksitasi akan relatif konstan ya. Nah, jadi di dalam tadi ada steam flow ya. Jadi aliran uap bertambah, energi mekanik turbin bertambah, grafik naik seiring waktu kan. Kemudian arus jangkar ini akan daya aktifnya akan meningkat ya.
Kemudian ini daya aktifnya bertambah, ya. Tambah uap maka wattnya akan naik, ya. VAR relatif turun, ya, dengan naiknya P, ya. Sedangkan efisiensi eksitasi relatif konstan, ya, karena seperti kita bayangkan bahwa generator itu kan memberikan igel induksi EA itu kan fix, ya, kecuali dengan penambahan dari APR, ya. Nah, di situ jadi sehingga akan mendekati satu, ya. Karena kenaikan ini power factor mendekati satu. Ya, jadi di situ bahwa nah, kemudian ini pengaturan eksitasi, ya. Eksitasi ampernya dinaikkan, ya. Maka di sini arus jangkar akan naik, ya. Karena tegangannya naik kan. Daya aktif eh, tidak ada kenaikan daya MW, ya. Sedangkan empar itu akan naik dengan naiknya arus eksitasi, ya. Sedangkan ini akan power faktornya akan menurun, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu, ya. Jadi saya kira ini tentu kita lihat lagi, ya. Jadi operating mode tadi itu seperti itu, ya. Jadi di samping kita sudah ketahui bahwa ketika kita bicara kurva kapabilitas, ya, kemarin kan kita sudah kenali, ya, bahwa ketika bicara kurva kapabilitas itu ada batas ketahanan rotor, batas ketahanan stator, kemudian hilang sinkron, ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi sebagai apa operating mode, ya, nanti bahwa ketika kita mengatur di power flow ada istilahnya swing mode atau slack bus atau reference bus, ya. Nah, ini ketika posisi paralel isokronus juga dibutuhkan, tapi satu saja. Karakteristik dari isokronus kemarin tadi kan sudah kita bilang bahwa dia tuh frekuensinya akan fix, ya, dengan perubahan beban. Jadi dia base load, ya, dijaga tidak mengalami perubahan yang apa, tidak mengalami perubahan frekuensi ketika beban berubah, ya. Nah, jadi tegangan otomatis, jadi APR, ya, di situ menjadi tegangan sudut. Jadi ketika kita ngambil swing atau slack bus, ya, itu yang menjadi referensi adalah tegangan dan sudut pasanya, ya. Dia akan mengimbangi selisih antara daya aktif, daya reaktif dan dalam sistemnya, ya. Jadi dalam satu sistem itu harus ada satu buah slack bus, ya. Jadi meskipun dalam sistem paralel itu cocoknya tadi yang mode drup yang cocok, tapi ketika kita membuat sebuah power system dengan beberapa generator pembangkit, maka harus ada satu yang berfungsi sebagai swing bus, ya. Swing busnya harus ada satu, ya. Kemudian voltage control, ya, voltage control. Voltage control ini menggunakan drup, ya. Jadi di sini pembagian daya aktif antar generator, ya. Jadi untuk mengatur pembagian daya aktif antar generator, APR menjaga tegangan terminal pada nilai tertentu, ya. Fungsi generator di sini untuk mengatur P sesuai dengan karakteristik drup, ya, agar busnya tetap stabil seperti pada set point, ya. Jadi itu yang perlu dikenali dari PP bus, ya. Kemudian ada yang disebut dengan MPR control, ya, atau key control, ya. Moodnya tetap group, ya, untuk daya aktif, ya.
Jadi diatur sesuai dengan nilai key-nya, ya. Eh, Tidak ada APR, generator mensuplai menyerap daya reaktif sesuai dengan set point, ya. Jadi sering dipakai ketika menjaga distribusi daya reaktif antar generator, ya. Jadi itu adalah key control, ya. Sedangkan power control itu gubernur atau di sini modenya drup juga, ya. Power factor, empar dan eh, voltage control, ya. Power factor, empar, voltage control itu semuanya pakai mode drup, ya. Modenya mode drup, ya. Mengatur eksitasi agar menjaga faktor dayanya konstan sesuai dengan set point, ya. Cocok untuk operasi power grid di mana utilitas mensyaratkan power factor tertentu, ya. Jadi dalam etap itu ada swing bus sebagai acuan, ya. Kemudian ada PP bus sebagai tegangan kontrol, menjaga tegangan daya sesuai drup. Kemudian ada key bus, ya, output reaktif ditentukan, dan power factor kontrol, ya. Jadi saya kira itu sebelum diakhiri, ya, kita akan tarik kesimpulan sedikit. Ada dua mode operasi dari generator yang perlu kita kenali, ya, yaitu ada isokronos dan drup, ya. Isokronos itu cocoknya digunakan pada jaringan standalone, ya, standalone, di mana frekuensinya akan tetap ketika terjadi perubahan daya, ya. Sedangkan drup itu bisa digunakan sebagai generator paralel, ya. Akan tetapi ketika kita membuat sebuah rancangan desain sistem tenaga, harus ada satu buah yang berfungsi sebagai slack bus atau reference bus, ya, atau swing bus, di mana tegangan frekuensinya dijaga konstan, ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan bahwa dalam grup itu ada grup yang sama akan berbagi sama-sama, ya. Sedangkan apabila grupnya berbeda-beda, nanti kirimannya nanti akan masing-masing watt yang dikirim oleh generator itu tergantung daripada bentuk dari grupnya, ya. Saya kira untuk kuliah hari ini cukup dulu, ya. Anda baca-baca lagi, ya, permasalahannya terkait dengan tadi, ya, di jenis-jenis beban nanti di etap ada kenali, ya, ada eh, eh, impedansi apa daya tetap, impedansi tetap, ada arus tetap, ya, ada impedansi tetap, ya, ada tegang daya tetap, itu perlu dikenali, ya. Jadi karakteristik beban itu kan nanti ada lam load, ada static load, ya, ada nanti ada jenis-jenis motor-motor dan lain-lain, ya. Dan juga dimungkinkan kita menggunakan beban-beban yang apa generik, ya. Nanti misalkan karakteristik pembebanan sistem distribusi seperti apa karakteristiknya, nah itu bisa dimodelkan, ya. Nah, jadi itu ya saya kira mungkin untuk hari ini kita eh, cukupkan dulu, ya. Kita akan eh, berfoto bersama dulu. Silakan. Enggak, silakan. Jadi ini pesertanya ada berapa ini? Ada 22, ya, 22 peserta. Ya, cukup banyak lah. Silakan, ya.
Baik, siapa yang moto? Boleh sama saya saja, Pak? Silakan. Oke. Satu, dua, tiga. Dah? Oke. Yuk, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Oke, ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita tutup ya. Yuk.